kabarnya adik-adik? Pastinya adik-adik selalu sehat dan bersukacita ya. Adik-adik, walaupun kita belum bertemu secara langsung, adik-adik tetap merasakan damai sukacita Allah walaupun dari rumah. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan, pada saat ini kami ingin beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir ibadah. Berikan kesehatan pada pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang beribadah. Terima kasih Tuhan, amin. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi orang yang rajin membuat kaya. Amsal 10 ayat 4. Dadah! Adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Untuk itu, yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali ya. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Catherine. Adik-adik, didengarkan baik-baik ya firman Tuhannya. Shalom adik-adik hebat, apa kabarnya nak? Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita sudah disapa dengan pujian oleh Kakak Diana. Terima kasih Kakak Diana, terima kasih Kakak Asri. Ya, tiba saatnya untuk kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitab kita, cari posisi yang nyaman dan kita fokus akan firman Tuhan. Adik-adik hebat, sebelumnya mari kita berdoa yuk. Pastikan kita bisa menghormati Tuhan kita melalui sikap kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa ada menyertai kami, anak-anak-Mu di rumah bersama keluarga terkasih. Kami percaya ya Bapa, walaupun kami ibadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, bahkan memahami maksud Tuhan melalui firman yang hendak kami baca, renungkan, kami dengar bersama. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat khususnya dalam sikap dan keteladanan kami, baik di rumah maupun dimanapun Tuhan percayakan. Ini kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Siap ya dengan Alkitabnya nak? Kita buka kitab 2 Raja-Raja 20. Perjanjian lama atau baru? Jangan sampai lupa nih ya. Perjanjian lama, betul. Kitab 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Anak-anak yang di rumah membaca ya. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dan dengan tulus hati bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya.
Akan majukah bayang-bayang itu ke 10 tapak atau akan mundur ke 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Sedemikian jauh nak firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk mengingat kembali karya Tuhan, khususnya pada Raja Hizkia. Dalam kitab 2 Raja-Raja 20, kita diingatkan kembali tokoh Alkitab yang bernama Hizkia. Hizkia memiliki arti Yefah, yaitu kekuatan. Saat Salomo wafat, raja bahkan kerajaan Israel terbelah menjadi 2. Ingat ya nak ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya Samaria, Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Dan disitulah Raja Hizkia diperintahkan Tuhan, dan karya Tuhan atas Raja Hizkia terbukti, di mana saat pergantian raja sebagai seorang pemimpin rentan sekali dengan peperangan. Contohnya saat keruntuhan Samaria di 722 tahun sebelum Masehi, bahkan penyerbuan Israel Selatan oleh Raja Asyur di tahun 701 sebelum Masehi oleh yang bernama Sanherib. Tuhan mengirimkan Raja Israel, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia merupakan raja bantu bagi Raja Ahaz. Raja Ahaz itu siapa nak? Ayahnya Raja Hizkia, yang saat itu sudah menjadi raja sebelumnya. Saat Raja Hizkia dipercaya Tuhan untuk memimpin suatu bangsa, usia Raja Hizkia 25 tahun. 25 tahun Tuhan sudah percayakan Hizkia menjadi seorang pemimpin, seorang raja untuk memimpin umatnya. Luar biasa. Karya Tuhan selama 29 tahun dibuktikan dengan karya keselamatan, di mana bangsa Yerusalem bisa bebas dari penjajah. Yerusalem di masa pemerintahan Raja Hizkia diselamatkan dari tentara Sanherib. Itu membuktikan karya Tuhan, penyertaan Tuhan atas Raja Hizkia tidak pernah berhenti. Sama halnya dengan kita semua. Saat ini kita hidup di masa pandemi. Anak-anakku yang di rumah pastinya sudah bosan. 2 tahun terkukung, 2 tahun dibatasi, bukan waktu yang pendek. Tapi percaya nak, kasih Tuhan tidak pernah terbatasi, terhalangi. Kasih Tuhan senantiasa ada, menjadi bagian kita semua yang benar-benar mengasihi Dia, bahkan hidupnya berkenan kepada Allah. Sama halnya Raja Hizkia, 29 tahun memerintah sebagai raja, tidak mudah. Sama halnya 2 tahun kita diberikan masa pandemi, masa di mana kita harus semua dibatasi, diatur. Itu tidak mudah. Tapi itu merupakan rancangan rencana Tuhan atas hidup kita. Kembali lagi, Ibu Catherine mengingatkan kembali
29 tahun waktu yang tidak sedikit untuk Raja Hizkia memerintah sebagai raja di Yerusalem. Dan disitulah bukti karya Tuhan atas Raja Hizkia. Yang pertama, Raja Hizkia adalah raja yang kuat, raja yang bijak, dan hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahkan kehidupan pribadinya begitu dekat dengan Tuhan. Anak-anak hebat yang di rumah, kita baca yuk bersama-sama di 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ini merupakan doa Raja Hizkia waktu itu divonis, waktu hidupnya hampir selesai. Raja Hizkia mengalami masa kegoncangan hati, kegoncangan pikiran, tetapi tidak kegoncangan iman. Kenapa? Karena kehidupan Hizkia, kehidupan pribadinya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, secara manusia, Raja Hizkia mungkin galau. Sudah Tuhan, aku akan mati. Ya sudahlah, aku pasrah. Tidak, itu tidak dilakukan oleh Raja Hizkia. Bahkan Raja Hizkia berdoa dengan hati yang galau. Walaupun dia galau, karena dari sisi manusianya pasti sisi manusia ada ketakutan kalau aku belum mau mati. Tapi disitulah ujian iman, kalau benar-benar Hizkia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam doanya ada kalimat, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Ada komunikasi seperti kita berkomunikasi kepada mama. Mama ini masa sih nggak mengerti. Sama dengan Raja Hizkia. Karena kedekatannya dengan Tuhan, komunikasi yang intim, dia tidak segan-segan untuk berbicara dengan bahasa yang seperti anak dan bapa. Oleh sebab itu, kesungguhan hati, kesungguhan jiwa Raja Hizkia untuk meminta belas kasih Tuhan melalui doanya. Bahkan Hizkia mengingatkan lagi, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikanlah mukjizat-Mu. Bahkan dengan air mata yang sangat deras, ada permintaan yang tulus bahwa aku masih mau hidup lagi Tuhan. Seperti halnya kita. Contoh, Ibu Catherine divonis, ibu akan mati karena suatu penyakit. Pasti uring-uringan, pasti protes dengan Tuhan, pasti belum siap. Berbeda dengan Raja Hizkia. Itulah keteladanan yang harus kita contohkan. Di masa kehidupannya, kehidupan Hizkia, terjalin hubungan emosi, hubungan pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Kesetiaan Hizkia, bahkan ketulusan hatinya, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah bukti bahwa Tuhan menjawab doanya. Raja Hizkia dengan derai air mata, dengan hati yang tulus meminta belas kasih Tuhan, berilah aku kesembuhan. Dan apa nak? Jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Raja Hizkia diberikan panjang umur 15 tahun lagi. Wow, luar biasa. Itu karya Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak hebat, kesempatan kedua, kesempatan hidup kedua bagi Raja Hizkia, itu pun bisa menjadi bagian kita.
kesempatan kedua, dalam arti anak-anak hebat, ya. Tuhan kasih talenta. Oleh sebab itu, gali talenta positifmu, dan kalau bisa, kalian bisa melayani sejak anak-anak dengan cara apa? Doakan teman kalian, doakan guru sekolah minggu, doakan gereja di mana kita ada, bertumbuh dalam iman, berproses di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini, dan Ibu Ketin percaya kita senantiasa berproses untuk menumbuhkan iman kita, dan tetap kasih Tuhan tidak pernah hilang, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Walaupun pandemi, biarlah pandemi itu ada dan berlalu, tetapi tangan Tuhan tetap menggandeng kita, membimbing kita untuk kita menjadi anak-anak terang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita dan selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Untuk itu, yuk kita ucapkan syukur kita melalui persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa bergabung bersama orang tua dan disampaikan melalui transfer ke rekening GKP Bogor, atau bisa scan kode QRIS yang ada pada layar ya adik-adik, dan juga bisa disampaikan melalui kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari kita sampaikan persembahan kita melalui doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan, terimalah persembahan ini agar menjadi berkat. Amin. Adik-adik, yuk kita saksikan bersama-sama persembahan pujian dari teman kita. Haleluya.
adik-adik, sekarang kita akan memasuki aktivitas pada hari Minggu ini. Adik-adik, perhatikan baik-baik aktivitasnya ya. Shalom adik-adik, aktivitas minggu ini membuat 5 jari ketikan doa. Bahan-bahannya sebagai berikut ya. Pertama, kita membuat gambar tangan kita. Jika adik-adik kesulitan, bisa minta tolong orang tua ya. Selanjutnya, kita tulis judul aktivitasnya, yaitu 5 jari ketikan doa. Setelah itu, kita tulis angka 1 sampai 5. Selanjutnya, di dalam gambar telapak tangan tersebut, kita tulis dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Selanjutnya kita uraikan pokok-pokok doa apa saja yang akan kita doakan. Doa ini sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kehidupan kita. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu berdoa ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita tulis dari ibu jari sampai jari kelingking. Pokok doa tersebut yaitu dari ibu jari, memuji Allah, jari telunjuk, bertobat, jari tengah, bersyukur, jari manis, berdoa untuk orang lain atau teman-teman kita, dan yang terakhir, jari kelingking, berdoa untuk keluarga dan diri sendiri. Adik-adik, selanjutnya kita kasih gambar tombol agar seperti ketikan 5 jari. Nah, ayo adik-adik, jangan lupa diberi nama ya, sesuai nama kalian masing-masing. Nah, adik-adik jangan lupa kita sholatip pita di belakang kertas. Kegunaan dari pita ini untuk kita gantungkan di kamar atau di ruang tamu atau di ruang belajar agar kita selalu ingat doa-doa apa saja yang akan kita doakan. Nah, ini dia adik-adik, sudah jadi aktivitasnya. Aku mau gantungkan di kamar agar aku selalu ingat doa apa saja sih yang akan aku doakan. Karena doa adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, aktivitas ini boleh loh kalian hias sesuai apa yang kalian suka. Adik-adik, aktivitas yang telah kita buat tadi jangan lupa di-share di grup Sunday School GKP Bogor. Terima kasih adik-adik. Kita membacakan Alkitab Mazmur 39 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Demikianlah pembacaan Alkitab ini. Puji Tuhan nak, firman Tuhan tadi jangan berlalu begitu saja ya. Pandemi boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan, firman Tuhan tidak boleh berlalu. Anak-anakku, kita sebelum mengakhiri ibadah minggu kita, yuk kita satukan hati kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Itu bukti sikap kita karena kita mengasihi Dia. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah suara hati-Mu ya Bapa menjadi bagian kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan dari Raja Hizkia, Raja yang kuat, Raja yang bijaksana, Raja yang senantiasa hidupnya berkenan kepadamu. Jadikanlah kami Tuhan, Raja Hizkia di masa sekarang. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang terkasih, terkhusus orang tua kami di rumah. Terima kasih ya Bapak untuk sekolah minggu, di mana sampai saat ini kami masih melakukan ibadah secara online. Kami percaya semua rencana yang Tuhan lakukan adalah baik. Berikan kami ya Bapa senantiasa ucapan syukur atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Pasundan Bogor. Terima kasih ya Bapa, di mana tahun ini, bulan depan kami akan merayakan ulang tahun gereja kami. Mampukan kami Tuhan untuk menunjukkan talenta yang Tuhan berikan melalui pelayanan kami walaupun kami masih anak-anak. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk mama papa yang saat ini mungkin mengalami kendala dalam banyak hal. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah kurang. Oleh sebab itu, biarlah apa yang terjadi membuat kami semakin mengasihi Engkau melalui kehidupan kami yang saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah guru-guru sekolah kami senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Biarlah kasih Tuhan pun melingkupi setiap guru-guru sekolah minggu kami. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang mungkin Tuhan percayakan kami ambil bagian. Mampukan kami Tuhan, walaupun kami masih anak-anak. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa mau melayani Engkau. Baik dengan kemampuan kami, baik dengan talenta kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk sekolah di mana kami ada. Kami bersyukur masa pandemi ini sekolah tatap muka walaupun terbatas. Berikanlah kami senantiasa bersyukur untuk kami bisa mengikuti proses pembelajaran yang dibatasi oleh banyak hal. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa menghargai setiap jerih lelah orang tua, bahkan guru-guru, untuk kami tetap setia melakukan tanggung jawab kami sebagai anak, bahkan sebagai siswa. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara di mana Tuhan percayakan bangsa Indonesia dalam kondisi aman dan sejahtera. Kami tahu Tuhan, masa pandemi ini tidak mudah kami lalui. Bahkan kami sebagai anak-anak bangsa, kami dituntut Tuhan untuk bisa senantiasa membawa doa kami untuk bangsa Indonesia. Biarlah kedamaian-Mu tercurah atas bangsa Indonesia dan para pemimpin, para pejabat di dalamnya. Tuhan berkati agar hikmat daripada-Mu menjadi bagian mereka sebagai pemimpin yang bijak seperti Raja Hizkia. Dan saat ini pun kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, guru-guru kami, keluarga kami, mama papa, ataupun saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mengalami kondisi sakit ataupun mengalami pergumulan. Biarlah kuasa Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan menjadi bagian mereka, dan biarlah pemulihan bahkan solusi yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini ya Bapa kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Gembala kami yang hidup, yang senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu kita, mari kita terima berkat, nak.
rahmat dan damai sejahtera kasih Allah Bapa kiranya melimpah atas hidup kita. Jadilah hidup yang menjadi berkat. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah selesai melakukan kebaktian pada hari Minggu ini. Adik-adik, semoga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Catherine mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bentar ya.